Pemirsa, pencarian 5 korban kapal terbakar yang diduga hilang di Selat Lombok masih terus berlanjut. Sementara puluhan korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Patuh Patut Pacu, Lombok Barat. Operasi pencarian dan pertolongan korban insiden terbakarnya kapal penumpang KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan kini fokus pencarian 5 orang penumpang yang diduga masih hilang. Area pencarian pun diperluas hingga 6 mil sampai ke perairan Australia dan Samudra Hindia. Dalam operasi ini, kapal KN SAR Arjuna dan RIB 02 Mataram dikerahkan. Kita lakukan pencarian. Selama masih ada pengaduan, kita tetap melakukan pencarian. Kalau kondisi cuaca memang terpantau secara visual cerah, ya, tapi kondisi awan, ombak di lapangan itu ombak tinggi 3-4 meter. Arus juga, Pak? Arus yang kuat. Sejumlah korban yang berhasil dievakuasi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Patuh Patut Pacu, Lombok Barat. Dari 24 korban, 16 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Sementara korban lainnya diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Rata-rata para korban mengalami beragam kondisi, mulai dari dehidrasi, luka di sekujur tubuh, hingga trauma akibat insiden kebakaran. Salah satunya korban Alvaro, balita 8 tahun yang masih dirawat di rumah sakit. Orang tua sang bayi mengaku sempat khawatir karena sang anak mengalami kesulitan bernafas, namun beruntung berhasil diselamatkan. Besar gitu kenapa? Iya, pelampungnya kan pelampung saya juga pelampung anak, salah ngambil. Oh, salah ngambil. Ya, ngambilin dia niatnya. Habis itu kecekek lah. Ini juga pelampungnya lepas, dia lepas. Karena kekecilan itu ya. Saat ini total korban berhasil evakuasi 212 orang. 211 diantaranya selamat dan 1 orang meninggal dunia. Sementara pencarian 5 korban yang dilaporkan hilang akan terus dilakukan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sebuah kapal tunda atau tugboat TB Simponi terbakar di kawasan perairan Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam insiden ini, 1 ABK tewas terjebak di ruang mesin, sementara 9 lainnya selamat setelah dievakuasi tim SAR. Petugas SAR mengevakuasi jenazah korban TB Simponi yang terbakar di kawasan perairan Kota Padang, Sumatera Barat. Jenazah kemudian dibawa ke dermaga Muara Padang sebelum dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Sebelumnya, tim SAR gabungan bergerak cepat setelah menerima laporan kebakaran kapal dari dermaga Bungus Padang. TB Simponi bertolak dari Sibolga, Sumatera Utara menuju Tarahan, Lampung mengalami mati mesin di tengah laut. Saat berada di perairan Padang, api muncul dan membakar bagian mesin kapal. Dari 10 orang ABK, 9 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 1 orang terjebak dan tewas. Kapalnya itu terjadi kebakaran di mesin. Sementara di dalamnya itu ada 1 orang ABK yang sedang melakukan pengecekan mesin. Kemudian ketika terjadi ledakan, kemudian seluruh kru tidak bisa masuk. Kemudian estimasinya adalah 1 jam setelah itu api dipadamkan, baru korban bisa dievakuasi dalam kondisi MD. Hingga kini petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi kapal dan mengumpulkan informasi terkait penyebab kebakaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dihantam badai dan gelombang tinggi, sebuah kapal cepat berpenumpang kandas di pintu muara pelabuhan Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi ratusan penumpang berlangsung dramatis. Dihantam badai dan gelombang tinggi, kapal Mentawai Fest yang membawa 250 penumpang dari Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang kandas di pintu muara pelabuhan Muara Padang, Sumatera Barat. Gelombang setinggi 3 meter membuat kapal tak bisa bersandar dan terombang-ambing di tengah lautan. Evakuasi berlangsung dramatis. Petugas gabungan dibantu nelayan dan warga mengevakuasi kapal dengan cara menariknya menggunakan tali dari dok dermaga.
Penarikan dilakukan dengan bantuan kapal motor lain dan tenaga manusia. Setelah 6 jam, akhirnya seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Suasana haru serta tangis bahagia mewarnai kedatangan penumpang yang sudah ditunggu oleh pihak keluarga di dermaga. Lumayan takut lah ya Bang ya, karena kan ombak lumayan besar juga tadi itu. Nah, jadi untuk kan suasana di dalam juga mulai agak-agak ricuh gitu Bang. Mulai panik ya? Panik kan, panas juga gitu. Cuman ya alhamdulillah makin bisa diredain gitu. Pihak Basarnas dengan imperatif menghimbau seluruh operator kapal untuk waspada terhadap potensi cuaca buruk di perairan Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kebakaran melanda rumah warga di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kebakaran, seorang warga tewas. Sebuah rumah terbakar di Jalan Layung Sari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan nyaris merembet ke rumah lain. Petugas mengerahkan 5 unit damkar ke lokasi. Setelah 1,5 jam, api berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, seorang penghuni rumah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Diduga korban tewas terjebak di dalam kamar saat api mulai membesar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Ngawi, Jawa Timur terbakar. Diduga kebakaran akibat pembakaran sampah. Petugas pemadam kebakaran dan TNI Polri dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar lapas kelas 2B Ngawi di Jalan Yosudarso, Kota Ngawi, Jawa Timur. Angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seluruh isi bangunan gudang pelatihan musik dan gedung aula pertemuan. Api padam 1 jam kemudian dengan pengarahan 2 unit mobil damkar milik Pemkab Ngawi dan 1 unit mobil pemadam milik Kodim 0805 Ngawi. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kebakaran terjadi jauh dari blok tahanan yang berjumlah 305 napi. Duga sementara api berasal dari pembakaran sampah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspi Manar, iNews melaporkan.